Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati WR4 Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Dr. Yasri. Kemudian yang kita hormati Bapak dan Ibu Dekan, Bapak dan Ibu Kepala Departemen dan Koordinator Prodi. Kemudian Ananda mahasiswa UNP yang telah hadir memenuhi undangan kita dalam acara sosialisasi studi independen bersama Mitra WNP Infinite Learning Indonesia. Baiklah, pada malam hari ini kegiatan kita akan diawali dengan sambutan dan pengantar dari Wakil Rektor 4 dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Yasri MS. Kita silakan. Ya, makasih Pak Dion yang lagi masih belajar di Australia ya Pak Dion ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi dan Ketua Departemen. Yang khusus kepada tim dari Infinite Learning Indonesia. Malam hari ini ada kelihatan Mbak Jessica Olia, Mbak Sania, Sabrina, dan juga mungkin nanti ada Mbak Mary dan lain-lain yang akan bergabung. Ananda mahasiswa yang kami cintai, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan hidayah yang selalu limpahkan kepada kita. Selawat dan salam kita doakan untuk junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya menyampaikan mohon maaf Pak Rektor, karena malam hari ini juga ini berbarengan dengan ada rapat persiapan akreditasi pembukaan program studi kedokteran yang akan dikunjungi oleh tim dari Jakarta tanggal 23 yang akan datang. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Noprion bahwa malam hari ini kita ingin mensosialisasikan studi independen bersertifikat yang bersama mitra kita Infinite Learning Indonesia. Jadi studi independen ini nanti akan menawarkan kepada 2.000 mahasiswa kita di semester Juli-Desember 2023 ini, yaitu kepada mahasiswa yang semester 5 dan semester 7. Di antara lain nanti tim dari Infinite Learning akan menjelaskan kepada kita, antara lain nanti di dalam kegiatan studi independen ini ada hybrid cloud artificial intelligence, ada local game development, mobile app development, dan web development, dan lain-lain. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan pada semester Juli-Desember 2003, dan ini bagian dari MBKM. Nah, jadi jika Ananda mengambil mata kuliah ini, maka nanti akan mendapat 3 sertifikat. Yang pertama sertifikat MBKM, yang kedua sertifikat dari Infinite Learning Indonesia, dan yang ketiga sertifikat dari IBM. Jadi sertifikat internasional. Dan ini sangat berguna bagi Ananda semua nanti dalam mencari pekerjaan. Bahkan dari pengalaman yang ada, banyak mahasiswa yang mengikuti program studi independen ini sebelum mereka tamat sudah ditawarkan pekerjaan. Nah, jadi nanti kegiatan ini adalah free, tidak ada biaya yang dibebankan kepada Ananda mahasiswa. Ada 2.000 kuota yang disediakan oleh Infinite Learning Indonesia kepada kita. Kita berharap kuota ini bisa dipenuhi. Jadi kalau untuk angkatan angkatan semester 5 dan semester 7 itu diperkirakan ada lebih dari 10.000 mahasiswa kita. Jadi jika 2.000 saja ikut, maka ini sangat bagus sekali, karena ini peluangnya sangat besar sekali. Nanti ada 1 bulan ujian yang akan dilakukan di UNP. Tadi mudah-mudahan tim dari Infinite Learning Indonesia sudah melihat labor kita, nah labor komputer kita yang ada di PPG, dan mudah-mudahan itu sudah memenuhi syarat. Tadi seperti itu, nanti
Mbak Jessica dan juga Mbak Sania akan menjelaskan hal-hal seperti itu. Nah, itu harapan kita. Tadi saya juga melaporkan kepada Pak Rektor, Pak Profesor Ganepri PhD. Nah, beliau sangat senang sekali karena ini adalah peluang yang belum pernah kita peroleh. Jadi jumlahnya besar dan juga tidak ada biaya yang dikenakan kepada mahasiswa dan manfaatnya sangat besar sekali, apalagi sekarang di zaman digital ini lapangan pekerjaan untuk Ananda yang sudah nanti mengambil program ini juga akan terbuka lebar karena mendapat 3 sertifikat dan salah satunya nanti sertifikat dari IBM perusahaan internasional. Barangkali itu sebagai pengantar. Kita berterima kasih sekali lagi kepada tim Infinite Learning Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa UNP untuk semester Juli-Desember 2023 ini. Mudah-mudahan kerjasama ini akan terus berlangsung dalam berbagai kegiatan, nah termasuk nanti magang di perusahaan, di PT Kinema Sistran Multimedia di Batam. Mudah-mudahan juga diberi kesempatan bagi dosen kita dan juga mahasiswa yang ingin melakukan magang. Nah, itu barangkali mari kita mulai kegiatan ini bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada WR4 UNP Bapak Profesor Dr. Yasri MS yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka sosialisasi kita secara resmi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarang kita langsung saja mendengarkan paparan sosialisasi tentang studi independen bersama tim dari Infinite Learning. Kami silahkan kepada tim Infinite Learning, ada Mbak Jessica dan Mbak Dian, Mbak Sania silahkan. Dan nanti setelah paparan materi, kepada mahasiswa, Bapak harapkan Ananda mengikutinya dengan serius, pastikan detail informasi itu dipahami. Jika ada yang belum dipahami, nanti akan ada sesi tanya-jawab. Silakan tim Infinite, silakan Mbak Jessica. Oke, terima kasih Pak Dion dan selamat malam teman-teman semua. Terima kasih udah pada hadir teman-teman di malam hari ini walaupun libur ya teman-teman. Sebelumnya aku izin share screen dulu nih ya teman-teman. Oke, harusnya udah kelihatan. Jadi seperti tadi udah dijelaskan oleh Prof. Yasri dan juga Pak Dion, kita di sini mau memberikan sedikit info session nih teman-teman terkait program yang akan kita adakan dan juga beasiswa yang akan kita berikan kepada teman-teman. Tapi sebelumnya mungkin aku jelasin sedikit nih teman-teman tentang siapa sih Infinite Learning itu. Mungkin dari teman-teman banyak yang belum terlalu familiar nih teman-teman. Jadi Infinite Learning atau PT Kinema Sistran Multimedia, kalau misalnya teman-teman lagi googling atau enggak lagi nyari-nyari, tiba-tiba munculnya PT Kinema. Jangan bingung teman-teman, ini sama aja. Nama brand kami Infinite Learning, tapi nama PT-nya itu Kinema gitu. Kami bergerak di bidang teknologi, research and development, dan juga innovation. Jadi walaupun nama kami Infinite Learning, fokus kami nggak cuma di learning-nya aja teman-teman. Kita ada jauh lebih banyak dibanding cuma learning aja. Tapi memang untuk saat ini, fokus kita itu ada di pengembangan digital talent. Dan gimana caranya? Yaitu melalui pelatihan, terus bootcamp, lalu ada seminar, sertifikasi, dan sebagainya nih teman-teman. Nah, jadi kita itu Infinite Learning itu adalah anak perusahaan dari Infinite Studios nih teman-teman. Jadi kalau misalnya Infinite Studios itu bergerak di bidang film dan animasi, Infinite Learning saat ini fokusnya di bidang edukasinya teman-teman. Mungkin teman-teman dengar Infinite Studios kurang familiar, tapi kalau misalnya yang kalian nonton film Crazy Rich Asian mungkin, terus yang baru-baru ini Lost Men Melati atau enggak ada Joker Games dan sebagainya, itu karyanya Infinite Studios nih teman-teman. Atau mungkin animasi kalau kalian suka Peter Rabbit mungkin, atau Octonauts atau Vampyria, nah itu adalah karyanya Infinite Studios, karya anak bangsa nih teman-teman ternyata. Jadi kita adalah anak perusahaan dari Infinite Studios yang bikin karya-karya yang luar biasa itu. Dan Infinite Learning itu lokasinya itu di Batam nih teman-teman, lebih tepatnya di kawasan ekonomi khusus Nongsa. Jadi kalau di kawasan ekonomi khusus itu kan pasti banyak banget ya perusahaan-perusahaan. Khusus untuk kawasan ekonomi khusus Nongsa ada kurang lebih 80 multinational companies nih teman-teman.
Dan karena lokasinya di Batam itu kan dekat banget ya teman-teman sama Singapura. 1 jam atau bahkan kurang dari 1 jam itu udah sampai. Jadi emang mayoritas perusahaan yang ada di kawasan ekonomi khusus Nongsa itu adalah perusahaan-perusahaan Singapura. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kerja di Singapura bisa banget datang ke sana. Dan kalau misalnya teman-teman belajar di Infinite Learning, teman-teman bakal dapat kesempatan untuk terpapar oleh 80 multinational company tersebut, teman-teman. Dan saat ini, sampai dengan tahun ini, dari tahun 2019, kita udah punya kurang lebih 1.200-an student nih, teman-teman. Ini ada beberapa partner kami, ada RMIT University, Apple Developer Academy, terus ada Amazon Web Service, ada Epic Games, dan lainnya. Dan yang paling perlu di-highlight adalah yang di pojok kiri bawah nih teman-teman, yaitu Kampus Merdeka. Mungkin teman-teman udah pada familiar nih ya, harusnya sama Kampus Merdeka. Kampus Merdeka kan udah jalan dari batch 1 sampai 4, dan lagi buka pendaftaran untuk batch ke-5. Dan kebetulan banget nih teman-teman, Infinite Learning itu udah bergabung dari batch pertama. Jadi kita nggak pernah absen gitu teman-teman, batch pertama sampai batch ke-4, dan dipercaya lagi nanti di batch ke-5 bahkan dengan kuota yang jauh lebih besar nih teman-teman. Dan selain Kampus Merdeka, yang juga perlu teman-teman highlight adalah yang di pojok kanan atas nih, ada logo IBM dan juga Red Hat. Jadi Infinite Learning baru banget kerja sama dengan IBM dan Red Hat di awal tahun ini nih teman-teman, di programnya Kampus Merdeka. Nah, tapi belajar apa aja sih nanti di IBM dan Red Hat? Nah, itu yang akan kita jelaskan hari ini nih teman-teman. Nah, jadi kayak yang aku bilang, Infinite Learning kan udah bergabung di Kampus Merdeka. Kita itu bergabung di program studi independen nih teman-teman. Kita udah gabung dari batch pertama cuma 1 program, sampai nanti di batch ke-5 akan ada 4 program teman-teman. Jadi programnya apa aja? Yang pertama ada mobile development, ini program pionir kita dari batch pertama nih teman-teman. Terus ada web development, ada local game development. Local game ini program baru banget, bakal launch di batch ke-5. Dan yang terakhir yang kerjasama dengan IBM dan Red Hat yaitu hybrid cloud dan AI. Dan ini yang akan kita bagi-bagi 7.000 beasiswa untuk teman-teman semua nih teman-teman. Jadi ada kesempatan yang sangat luar biasa untuk teman-teman. Untuk penjelasan per programnya akan dijelasin oleh Kak Dian. Oke, thank you Jessica. Malam teman-teman, terima kasih banget buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya ya untuk ikut Zoom gitu bareng Infinite Learning. Jadi di sini saya bakalan ngejelasin untuk 4 program yang udah disebutkan sama Jessica tadi. Jadi untuk program kita yang pertama ini yang akan saya jelaskan itu program IBM Hybrid Cloud dan AI gitu. Jadi sesuai sama namanya ya, IBM Hybrid Cloud dan AI. Nah, ini program yang baru banget jalan di batch ke-4 ini, teman-teman. Nah, untuk program Hybrid Cloud dan AI ini, selain kita kerjasama dengan Kampus Merdeka, kita juga kerjasama dengan IBM dan Red Hat, teman-teman. Oke, next, Jessica. Oke, teman-teman. Jadi, untuk IBM ini baru banget berjalan di batch ke-4 kita, di batch saat ini dengan total mahasiswa sebanyak 150 orang mahasiswa, teman-teman. Jadi mohon maaf, suaranya kedengaran, Mbak. Halo, Mbak. Baik, Jess. Oke. Ya mungkin ini mahasiswa tolong dimatikan semua, jadi jangan dihidupkan apanya ya, di-mute semua ya, supaya suaranya dari teman-teman dari Infinite Learning jelas ya. Ya silakan dilanjutkan, Mbak. Oke, thank you Bapak. Jadi saya jelaskan ulang ya teman-teman. Jadi untuk program IBM Academy for Hybrid Cloud dan AI ini baru banget teman-teman jalan di batch ke-4 ini. Jadi ini kerjasama antara Infinite Learning, Kampus Merdeka, kemudian 2 perusahaan global teman-teman, yaitu IBM dan Red Hat gitu. Jadi untuk di batch sekarang ini kita diberi tanggung jawab untuk menerima sebanyak 150 orang mahasiswa teman-teman. Jadi kita sangat berbangga hati nih, karena ini untuk program pertama kita, IBM Academy for Hybrid Cloud dan AI ini menghasilkan, kalau bisa dibilang itu menghasilkan hasil yang sangat baik ya teman-teman. Karena apa nanti bakalan saya jelasin ke next slide gitu. Next Jessica. Jadi untuk
kalau misalnya teman-teman mengikuti program Hybrid Cloud dan AI ini, banyak banget benefit yang akan teman-teman dapatkan gitu. Jadi teman-teman akan ngedapatin apa aja sih gitu. Teman-teman akan mendapatkan Red Hat System Administration. Kemudian teman-teman akan mendapatkan modul dari IBM Artificial Intelligence. Kemudian teman-teman akan mendapatkan modul dari IBM Cyber Security. Dan di akhir kegiatan teman-teman itu akan mengerjakan capstone project yang menggunakan fitur-fitur dari IBM teman-teman. Jadi ketiga modul ini kalau misalnya teman-teman ambil secara individu ya teman-teman itu bisa ditotalin tuh sekitar 30 jutaan teman-teman. Tapi di sini teman-teman di Infinite Learning itu teman-teman hanya membayar 0 rupiah teman-teman. Jadi di sini teman-teman free. Nah, untuk semua modul ini itu akan ditanggung oleh Infinite Learning, Kampus Merdeka, Red Hat, dan IBM, teman-teman. Nah, selain itu, di kegiatan Hybrid Cloud dan AI ini, teman-teman juga kita kasih kesempatan untuk mengambil sertifikasi Red Hat Certified System Administrator, teman-teman. Jadi untuk Red Hat Certified System Administrator ini, kalau teman-teman ambil secara individu, itu sekitar 4 jutaan ya teman-teman, tapi di sini di Infinite Learning itu teman-teman free. Jadi untuk program Hybrid Cloud dan AI ini teman-teman free. Nah, kenapa saya bilang kita berbangga hati ya, karena di batch pertama ini sebanyak 90%, kalau bisa dibilang 140-an total dari student kita, itu lulus dan mendapatkan sertifikasi Red Hat Certified System Administrator, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat sertifikasi Red Hat ini, itu teman-teman akan gampang ya, lebih mudah mendapatkan dan lebih mudah di scouting oleh perusahaan-perusahaan, teman-teman. Karena apa? Ini skillnya sangat dibutuhkan sekali ya, pasti dibutuhkan di semua perusahaan, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa mendapatkan secara free gitu. Kemudian di program Hybrid Cloud dan AI ini, teman-teman akan ngedapatin 4 sertifikat, teman-teman. Jadi 1 sertifikat dari Infinite Learning, dari Kampus Merdeka, 2 sertifikat bertaraf internasional, yaitu dari Red Hat dan dari IBM, teman-teman. Banyak banget kan benefitnya gitu. Next, Jessica. Oke, ini kira-kira pembelajaran yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman mengikuti Red Hat program Hybrid Cloud dan AI ini untuk Red Hat System Administration. Next, Jess. Selanjutnya ini untuk IBM Artificial Intelligence, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bakalan dapat batch yang seperti ini nih, teman-teman. Kemudian ada IBM Cyber Security. Nah, next Jessica, kita ke program selanjutnya teman-teman. Nah, ini merupakan program pertama kita nih teman-teman. Ini program dari batch pertama sampai batch sekarang itu ada application development dan website development gitu. Next Jess, jadi teman-teman untuk program application dan website development ini itu kita menggunakan learning concept, framework, dan metodologinya itu menggunakan situation based learning teman-teman. Jadi maksudnya gimana sih gitu. Jadi di sini teman-teman kita akan kasih individual challenge ke teman-teman. Selain individual challenge, kita juga ada group challenge teman-teman. Jadi sebanyak kalau bisa dibilang tuh sebanyak 80% teman-teman itu akan mengerjakan group challenge. Jadi teman-teman akan banyak berkolaborasi nih bareng teman-teman gitu, bareng anggota student yang lain teman-teman. Next Jessica. Nah, untuk program application dan website development sendiri itu kalau misalnya teman-teman ngebayangin kayak application development, website development, pasti pikiran teman-teman kayak, oh ini kayaknya isinya programming semua ya gitu. Ngoding semua nih kayaknya. Padahal enggak teman-teman. Jadi di sini itu isinya kita nggak fokus di programming doang gitu. Tapi kita bakalan ngasih tahu teman-teman, gini loh caranya, gini loh prosesnya dalam membuat aplikasi, membuat website dari nol sampai selesai gitu. Kita benar-benar mirroring dari dunia industri teman-teman. Jadi di sini teman-teman untuk grup challenge-nya itu teman-teman akan dibagi menjadi beberapa role. Ada role sebagai hustler, itu background-nya hustler ini bisa sebagai project manager, kemudian bagian bisnis, marketing, kemudian ada hipster, itu sebagai desainer ya teman-teman, kemudian ada hacker, itu pastinya programmer gitu, programmer teman-teman. Jadi
di sini kita sangat menekankan proses teman-teman dalam membuat aplikasi dan website itu dari nol sampai selesai gitu. Dari teman-teman menciptakan solusi gitu sampai ke tahap teman-teman nge-coding gitu. Oke, next Jessica. Oke, untuk kegiatannya sendiri, untuk mentornya kita bagi menjadi 2 nih teman-teman. Jadi ada grup mentor, kemudian ada personal mentor. Jadi beda dari keduanya nih apa sih gitu. Kalau misalnya grup mentor, dia yang akan menemani pace atau journey-nya teman-teman selama challenge yang teman-teman kerjakan itu berlangsung. Kalau misalnya personal mentor, dia akan menemani pace atau journey-nya teman-teman selama 5 bulan. Selama kegiatan studi independen berlangsung. Jadi kita nggak ngebiarin teman-teman nih, tapi teman-teman akan ditemani sama grup mentor dan personal mentor pastinya. Next, Jess. Oke, ini ya, walaupun namanya application development dan website development, kita nggak fokus ke programming doang nih. Ada beberapa modul yang menjadi fokus kita juga, teman-teman. Yang pertama, teman-teman akan dapat user interface dan user experience. Kemudian akan mendapatkan project management. Kemudian digital marketing. Ada cyber security dan cloud computing. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan skill CCA. Jadi kenapa dibilang penting? Karena teman-teman ini soft skill yang sangat berguna banget ya buat teman-teman nanti di dunia industri. Jadi CCA itu communication, collaboration, dan adaptive skill. Nah, untuk bahasa pemrogramannya sendiri, di application development itu menggunakan Kotlin, di web itu kita menggunakan untuk front end-nya menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript. Kemudian untuk back end-nya menggunakan Node.js, REST API, dan web database. Jessica, boleh tolong next, Jess? Oke, ini program kita yang baru banget bakalan launching di batch kelima ini. Ada namanya local game development, teman-teman. Jadi sebelum kita masuk nih ke apa aja sih yang bakalan didapetin di local game development ini, jadi saya mau cerita dulu nih teman-teman, kenapa namanya local game development, kenapa enggak game development aja gitu. Nah, kenapa namanya local game development gitu? Karena kita ngerasa kayak di SDM kita itu banyak banget game developernya teman-teman, tapi game developer kita itu hanya bekerja di belakang layar teman-teman. Segala ide gamenya itu dari luar teman-teman. Makanya kita untuk local game development, untuk suatu game itu kalau misalnya teman-teman main game gitu ya, ini ada yang main Mobile Legends atau Fortnite gitu. Nah, itu kan yang dijual ceritanya teman-teman, story-nya gitu. Makanya kita pengen teman-teman game developer kita itu mengangkat cerita dari Indonesia, history dari Indonesia, dan kita pengen mengembangkan, pengen mengangkat nih game developer kita gitu. Pengen game developer kita tuh unjuk gigi gitu teman-teman. Makanya namanya local game development teman-teman. Next, Jessica. Oke, apa aja sih yang bakalan teman-teman dapetin gitu kalau misalnya teman-teman ikut program local game development? Pertama, teman-teman akan mendapatkan game design documentation, kemudian game art, kemudian 2D dan 3D modeling, kemudian animation, dan untuk programmingnya, karena saat ini kita udah bekerja sama ya teman-teman dengan Epic Games. Kalau misalnya teman-teman main Fortnite, game Fortnite, nah itu yang bikin itu dari Epic Games teman-teman. Jadi kita untuk programmingnya kita menggunakan Unreal Engine teman-teman. Jadi nanti teman-teman bikin gamenya di Unreal Engine gitu. Next, yes. Oke, nah ini journey teman-teman selama 5 bulan ya kegiatan studi independen berlangsung gitu. Jadi pertama kita nggak langsung yang nyuruh teman-teman kayak ayo bikin website atau bikin aplikasi atau bikin game gitu. Enggak. Jadi kita akan ngasih tahu prosesnya itu seperti apa. Jadi di bulan pertama itu teman-teman kalau misalnya pakai level atau tingkatan nih, jadi di bulan pertama kita masih onboarding, masih perkenalan antara student dan mentor. Kemudian di sini kita ngasih tahu teman-teman gimana caranya investigasi, gimana teman-teman melakukan research. Nah, di bulan pertama itu teman-teman masih di tahap yang kayak goals-nya itu prototype gitu. Kemudian di bulan kedua naik lagi nih satu tingkatnya dengan challenge yang berbeda. Kita kasih goals yang berbeda juga, yaitu teman-teman udah bisa nge-coding beberapa screen gitu.
di bulan ketiga dan bulan kelima naik lagi nih tingkatannya gitu. Dengan challenge yang berbeda, kita harapkan goals-nya teman-teman udah bisa, produknya itu teman-teman bisa upload ke Play Store, untuk gamenya teman-teman bisa upload ke Play Store, dan untuk website yang teman-teman bikin nanti udah bisa di hosting gitu. Jadi di awal tingkatannya segini, kemudian bulan kedua tingkatannya segini, bulan ketiga dan kelima naik ke tinggi, karena bulan ketiga dan kelima, bulan ketiga sampai bulan kelima ini bisa dibilang challenge yang besar teman-teman. Next, Jessica. Oke, nah ini penting banget ya persyaratannya. Apa aja sih persyaratannya gitu? Kalau misalnya kita sebutin tadi keempat program tersebut ya teman-teman, itu kalau teman-teman ngebayangin kayaknya itu khusus untuk IT doang deh gitu. Padahal enggak teman-teman. Jadi untuk semua program itu kita boleh dari semua jurusan gitu. Untuk semua jurusan kenapa gitu, kita nggak asal ngomong semua jurusan ya teman-teman, tapi ada alasan di baliknya kenapa kita ambil semua jurusan gitu, karena kita melihat dari batch pertama, batch kedua, batch ketiga sampai batch sekarang itu kita ada banyak student kita yang di luar jurusan IT dan mereka menunjukkan progres yang sangat baik teman-teman. Di batch pertama kita itu banyak banget dari akuntansi. 50% itu dari akuntansi, tapi mereka bisa teman-teman. Dan kita percaya semua jurusan itu pasti membutuhkan teknologi pada akhirnya. Teman-teman bisa lihat aplikasi kesehatan, aplikasi pertanian gitu. Kan isinya nggak mungkin cuman programmer doang kan. Pasti ada yang mempunyai ide di balik produk tersebut gitu. Dan semua jurusan balik lagi, semua jurusan butuh yang namanya teknologi, teman-teman. Jadi makanya kita mengambil dari semua jurusan untuk semua program gitu. Nah, untuk kegiatannya dilaksanakan online atau offline nih gitu. Jadi untuk program application, website, dan game development itu full online, teman-teman. Nah, untuk hybrid cloud and AI itu kegiatannya hybrid. Kenapa dibilang hybrid? Jadi ada waktunya 1 bulan itu teman-teman akan melakukan exam untuk mendapatkan Red Hat Certified System Administrator ya teman-teman. Nah, untuk melakukan exam tersebut teman-teman harus on-site nih teman-teman, harus berada di tempat. Karena teman-teman nanti akan diawasi langsung dari instruktur Red Hat. Kemudian instruktur dari Infinite Learning yang udah tersertifikasi oleh Red Hat. Jadi harus diawasin nih sama instrukturnya langsung ketika teman-teman melakukan exam. Makanya waktu 1 bulan itu teman-teman harus berada di tempat atau on-site. Nah, untuk persyaratannya itu dari semester 5 sampai semester 7 ya teman-teman. Ini mengikuti persyaratan dari Kampus Merdeka. Kemudian teman-teman harus mempunyai laptop nih sebagai alatnya teman-teman, sebagai senjatanya teman-teman untuk perang nantinya ya, senjatanya teman-teman untuk belajar ya teman-teman. Nah, untuk poin nomor 4, karena kita udah kerjasama nih dengan UNP gitu, kita udah berhubungan baik dengan UNP. Jadi untuk kita sudah mempercayakan UNP mempunyai kualitas mahasiswa yang baik ya teman-teman. Jadi untuk persyaratan nomor 4 untuk teman-teman UNP itu bebas dari tes dan interview di Infinite Learning, teman-teman. Jadi kalau misalnya batch sebelumnya kita mewajibkan interview, di batch sekarang untuk mahasiswa UNP itu udah bebas mengikuti tes dan interview di Infinite Learning, kecuali tes yang ada di Kampus Merdekanya, teman-teman. Karena itu direct langsung antara Kampus Merdeka dengan teman-teman ya, jadi teman-teman harus ikut tes kebinekaan. Tapi untuk tes di Infinite Learning, teman-teman udah boleh melewati tes dan interview. Udah lolos lah, kita prioritasin banget untuk mahasiswa di UNP gitu. Next, Jessica. Oke, ini lab-lab kita. Ada lab VR sama lab IBM Academy, teman-teman. Next. Oke, nah ini penting banget karena ini salah satu benefit yang sangat besar ya, dan ini menjadi tujuan teman-teman nih, tujuan teman-teman akhirnya ketika teman-teman mengikuti program. Nah, apa sih maksudnya gitu? Ini akan dijelaskan oleh Jessica. Oke, thank you Kak Dian. Nah, jadi teman-teman sebelum aku masuk ke penjelasan tentang ini program apa sih dan sebagainya, mungkin kita dikit nih teman-teman. Kenapa kita bikin program ini? Nah, jadi kalau misalnya dulu
nggak dulu juga sih, beberapa hari ini, beberapa belakangan ini, tiap kami ngobrol-ngobrol sama mahasiswa, kami juga pernah ngelakuin FGD nih teman-teman sama kampus-kampus, pasti ujung-ujungnya pembicaraan itu lari ke penyerapan nih teman-teman. Karena ya teman-teman mahasiswa kalau ditanya pasti pengen kerja, pasti pengen dapat income yang memuaskan, pengen dapat pekerjaan yang memuaskan. Kampus-kampus juga pengen mahasiswanya itu dapat pekerjaan yang baik gitu teman-teman. Makanya ngelihat dari itu, kami bikin program penyerapan nih teman-teman. Jadi secara simpel, Talent Stack Fair dan yang Entrepreneur Weekend ini adalah program penyerapan. Tapi caranya gimana? Jadi teman-teman itu akan kami kumpulkan dalam sebuah event, dalam event ini, dan teman-teman, student-student kita itu bisa melakukan scouting, bisa melakukan showcase secara langsung. Sorry teman-teman. Bisa melakukan showcase, kalian showcase kalian, showcase portofolio kalian, ataupun showcase ilmu kalian, bahkan sertifikasi kalian nih. Tadi kan kalian udah cerita tuh, kalian bakal dapet sertifikasi internasional tuh teman-teman. Jadi kalian bisa showcase juga itu di depan panggung. Jadi setelah kalian showcase, dan di bawah ini kan ada nih beberapa logo-logo instansi. Jadi kita akan mengundang perusahaan-perusahaan untuk datang di event tersebut. Dan misalnya nih, dari PT Kinema, kebetulan dia lagi butuh seorang sistem administrator. Dan teman-teman kan udah ikut program Hybrid Cloud and AI gitu. Dan udah dapat sertifikasinya. Dan kalian udah showcase tuh di program Talent Stack Fair ini. Jadi kalau misalnya Kinema merasa teman-teman bisa jadi cocok dengan Kinema, Kinema itu bisa scouting teman-teman langsung di tempat. Jadi konsepnya itu teman-teman nggak usah lagi bawa-bawa CV, kirim satu persatu, di ghosting sama HRD, itu udah nggak lagi deh teman-teman. Sekarang konsepnya teman-teman langsung di scouting sama perusahaan-perusahaan tersebut. Terus gimana sih Kak kalau misalnya aku nggak pengen kerja di bawah orang, aku pengennya buka usaha sendiri gitu. Bisa banget teman-teman. Karena ada yang namanya yang Entrepreneur Weekend. Jadi di yang Entrepreneur Weekend ini, itu tetap satu program yang sama dengan Talent Stack Fair, tapi kita itu juga akan undang orang-orang, individu-individu dan juga organisasi yang mungkin akan menjadi investornya teman-teman nih. Jadi misalnya kalian pengen lanjutin project kalian, nah itu juga bisa banget, ada banget teman-teman kesempatannya. Jadi kurang lebih journey-nya di Infinite Learning itu seperti ini. Kalian belajar di Infinite Learning, kemudian lulus, ikut Talent Stack Fair, dan habis itu kalian kerja ataupun buka usaha sendiri. Terus gimana sih kalau misalnya kalian udah ikut Talent Stack Fair, udah showcase diri kalian, sertifikat kalian, tapi belum juga dapat, belum di scouting gitu, belum dapat kesempatan untuk kerja. Nah, nggak usah khawatir teman-teman. Karena teman-teman itu akan kami masukin ke database-nya Infinite Learning. Tadi di awal kan aku udah mention nih teman-teman, kalau di Infinite Learning itu di kawasan ekonomi khusus Nongsa, yang dimana ada 80 plus multinational companies. Biasanya kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu lagi butuh talent, mereka pasti larinya ke Infinite Learning, nanya kayak, aku lagi butuh web developer nih, ada nggak? Terus kita tinggal buka database kita, lihat student-student kita cross check siapa aja web developer dan kita kasih listnya ke mereka. Dan kalau udah lulus dari Infinite Learning, biasanya mereka udah percaya banget tuh teman-teman. Karena ya udah ikut pelatihannya Infinite Learning dan modul-modul kami juga udah kami sesuaikan dengan kebutuhan industri ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa banget di scouting juga oleh perusahaan-perusahaan tersebut melalui database-nya Infinite Learning. Dan selain itu, khusus untuk yang ikut program IBM Hybrid Cloud dan AI, teman-teman nggak cuma bakal masuk ke database-nya Infinite Learning, tapi teman-teman juga bakal masuk ke database-nya IBM dan Red Hat. IBM dan Red Hat kan perusahaan Amerika ya teman-teman. Berarti kemungkinan kalian kerja di perusahaan internasional itu sangat besar. Apalagi kalian udah dapat sertifikasi internasional tuh teman-teman. Bisa banget kalian gunakan di sana. Dan ini ada beberapa contoh alumni kami yang udah bekerja, tapi pasti ini nggak semua teman-teman, karena nggak muat nih teman-teman kalau kita masukin satu persatu. Tapi bisa dipastikan alumni kami yang udah lulus, mayoritas itu udah bekerja, bahkan yang belum lulus juga banyak yang udah bekerja teman-teman. Jadi mereka udah, sebelum lulus pun udah ditarik-tarik gitu lah, udah dicari. Dan teman-teman yang alumni kami juga banyak yang direkrut langsung di Infinite Learning nih teman-teman. Jadi peluang kerja di, kalau misalnya lulus dari Infinite Learning itu sangat besar pastinya. Dan ini ada link registrasi nih teman-teman. Aku nggak nyuruh teman-teman untuk langsung registrasi sekarang juga enggak, karena kan teman-teman harus ngurus surat rekomendasi, SPTJAM dan sebagainya. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman tadi penjelasan aku dan Kadian ada yang masih kurang, atau teman-teman pengen baca-baca lebih lanjut, teman-teman silakan scan link ini, atau nanti juga akan dikirim oleh teman-teman Infinite Learning lainnya.
Oh, udah dikirim sama Kak Sasa nih teman-teman. Teman-teman silakan buka link registrasi dan teman-teman bisa baca modul-modul di Infinite Learning lebih detail di websitenya Kampus Merdeka karena itu udah lengkap banget teman-teman. Dari semua program kami itu udah tercantum dengan jelas banget di websitenya Infinite Learning. Dan ini juga ada beberapa media sosial kami udah dikirim juga tadi kayaknya sama Kak Sasa. Kalau teman-teman pengen nanya-nanya di luar Zoom meeting ini juga bisa langsung hubungi media sosial kami. Dan dari media sosial kami juga akan banyak info-info lebih lanjut nih teman-teman. Dan ini ada untuk e-flyer dan video testing nggak akan aku play karena akan memakan waktu yang cukup banyak nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa banget cari dari YouTube-nya Infinite Learning Indonesia untuk cari tahu apa sih kira-kira yang jadi apa sih alumni-alumni Infinite Learning menurut mereka Infinite Learning itu gimana sih dan sebagainya. Oke, kira-kira dari Infinite Learning cukup sekian teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau saya kembalikan ke Pak Dion deh. Ya, terima kasih Mbak Jessica, Mbak Dian, dan tim dari Infinite Learning. Ini sudah kita dengarkan bersama. Kepada mahasiswa juga Bapak sampaikan bahwa daftar hadir nanti akan kita sebarkan atau kita kirimkan di chat room beberapa saat lagi. Sekarang kita beri waktu dulu untuk mahasiswa bertanya terkait dengan program ini. Silakan Ananda bisa menekan fitur raise hand. Silakan di Zoom-nya. Tadi sudah dijelaskan benefit yang akan didapatkan, kemudian pola belajarnya, peluang-peluang, dan juga hal-hal positif yang akan didapatkan ketika Ananda ikut dalam studi independen di Infinite Learning ini. Silakan, kita tunggu yang akan bertanya. Ini tim Infinite sudah total tim nih menunggu pertanyaan dari Anda semuanya. Silakan. Rizky Kurniawan, silakan Rizky, Anda sudah raise hand, silakan langsung ajukan pertanyaannya, nama dan prodi serta pertanyaan. Silakan Rizky. Baik, selamat malam. Malam. Terima kasih pada Kak Jessica dan Kak Dian atas penjelasannya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Menurut pengetahuan saya atau sekiranya sejauh yang saya tahu, untuk melakukan web developer dan juga application developer dibutuhkan spek laptop yang high end atau tinggi lah begitu. Bagaimana jika laptop yang saya punya itu tergolong biasa saja gitu? Dan apakah dalam kurun waktu kalau tidak salah tadi 5 bulan dapat dipastikan kami menguasai materi yang diajarkan begitu? Terima kasih. Oke, makasih Rizky. Silakan kita kumpulkan dulu 2 atau 3 pertanyaan. Silakan. Silakan ditekan fitur raise hand-nya. Bagi yang akan bertanya langsung, ditekan fitur raise hand. Atau yang mau menuliskan di kolom chat atau ruang chat kita, Zoom kita, silakan. Nah, ini sambil menunggu, kita beri kesempatan dulu buat tim Infinite memberikan penjelasan. Bagaimana, apakah untuk menjalankan program atau aplikasi pada kegiatan studi independen nanti, itu memerlukan spesifikasi laptop tersendiri. Seperti apa? Nah, silakan. Silakan tim Infinite. Oke, thank you Rizky pertanyaannya. Saya bantu jawab ya. Jadi untuk program application dan website itu minimal itu spesifikasi RAM-nya itu 4 GB. Itu minimal. Jadi RAM-nya 4 GB ya Mbak Dian ya? Iya, benar. Oke. Jadi tidak terlalu tinggi juga speknya sebenarnya ya? Ya, untuk program application dan website itu nggak terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya untuk game itu minimal 8 GB untuk RAM-nya. Oke. Oke, terima kasih. Gimana Rizky? Apakah bisa dipahami? Silakan.
Ananda mahasiswa yang lain, jika ada pertanyaan, kita masih tunggu. Kalau akan bertanya langsung, silakan raise hand. Kalau tidak, ketik di chat room-nya, silakan. Terima kasih untuk Kak Dian ya. Ya, baik, terima kasih untuk Kak Dian. Ya, saya rasa sudah cukup mengerti lah. Cuman kalau nggak salah, saya ingin menanya lagi untuk kurun waktu belajarnya berapa bulan kira-kira? Oke, untuk kurun waktu pembelajarannya itu kurang lebih 5 bulan gitu. Tapi efektifnya itu 4,5 bulan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Sama-sama. Oke, silakan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan. Kalau prosesornya bagaimana, Mbak Dian? Katanya dari Wildan ya, silakan. Untuk prosesornya, kalau misalnya untuk website dan application, itu minimal banget itu Core i3. Tapi saya rasa teman-teman device-nya sekarang ya, apalagi sekarang nih mahasiswanya gitu, kayaknya kebanyakan yang Core i5 deh untuk prosesornya gitu. Jadi minimal kita Core i3. Oke. Core i3 sudah cukup ya? Iya. Oke, silakan kalau masih ada Anda mahasiswa. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Nah, ini kita dari Aisyah ya. Aisyah bertanya, dijelaskan kalau semua jurusan itu boleh ikut. Oke. Pertanyaannya adalah setelah mengikuti program nanti dapat sertifikat yang berpeluang bekerja internasional. Apakah jurusan nanti juga mempengaruhi penerimaan itu, Kak? Gitu. Jadi apakah ada barangkali pembatasan? Apakah harus anak-anak komputer saja yang diutamakan atau boleh semua prodi? Silakan Mbak Dian. Oke, jadi saya bantu jawab ya untuk Aisyah. Ini bagus banget nih kalau misalnya dari psikologi itu gimana gitu, dari luar IT itu apakah diajarin dari nol. Jadi untuk semua program itu kita ajarin dari nol, teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut gitu. Jadi benar-benar kita ajarin dari nol. Karena dari batch sebelumnya juga kita ada dari jurusan di luar IT, teman-teman. Dan kita pace-nya itu benar-benar kita ajarin dari nol. Jadi Aisyah tenang aja nanti kalau misalnya join di Studi Independent Infinite Learning. Kemudian setelah mengikuti program nanti itu jurusan berpengaruh nggak gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman, apalagi di perusahaan teknologi ya, itu untuk jurusan itu tidak berpengaruh sepengalaman saya. Tapi dia akan melihat dari skill-nya teman-teman. Skill dan portofolionya teman-teman. Gitu teman-teman. Oke. Jadi nggak ada pengaruh ya. Jadi nanti semua prodi boleh mendaftar dan nanti diajarkan dari nol. Nah, ini sama seperti SPBU ya, dari nol ya, Kak, gitu kan. Nah. Benar, Pak Dion. Jadi nggak harus punya basic startnya di berapa gitu ya. Ya, benar. Ini sudah ada yang raise hand, silakan Afrida Siotang. Terima kasih atas kesempatannya, tapi sebelumnya saya mohon maaf mematikan kamera karena jaringan saya kurang stabil. Jadi yang saya ingin bertanya terkait MSIB Infinite Learning ini. Saya kebetulan semester 6 dan saya melaksanakan magang, sudah mengambil magang. Semisalnya saya mendaftar magang di MSIB Infinitive Learning ini, misalnya masuk, apakah berpengaruh terhadap magang saya sekarang, atau apakah saya tetap mengambil magang saya sekarang? Dan kebetulan tadi saya dengar MSIB ini ada
kira-kira 5 bulan pelaksanaan. Kebetulan saya masih ada mata kuliah, dan apakah itu tidak bermasalah jika saya mengambil MSIB ini dan masuk ke program tersebut? Mungkin sekian, saya kembalikan Ya. kepada Ya, makasih ya Frida. Nah, silakan Mbak Dian, apakah waktunya itu setiap hari dari jam 7 sampai jam 5 sore gitu? Atau waktunya ya cukup fleksibel? Seperti apa nanti belajarnya Mbak yang 5 bulan itu? Ini untuk program studi independen atau program magang nih, Afrida? Yang kita tawarkan sekarang studi independen ya Mbak Dian ya? Iya, kalau untuk program studi independen itu berarti Afrida sekarang ikut magang mandiri ya? Iya, Kak. Sekarang lagi mengambil magang mandiri, Kak, dari kampus. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman sebenarnya di kita nggak apa-apa ya, tapi nanti di teman-temannya yang kesulitan bagi waktu gitu, karena nanti di studi independen itu teman-teman akan mengerjakan challenge gitu kan, challenge tadi yang kita bilang grup challenge, di mana teman-teman akan ngerjain grup challenge ini bareng timnya teman-teman. Jadi takutnya nanti teman-teman kesulitan bagi waktu kalau misalnya teman-teman ikut magang mandiri kemudian teman-teman ikut studi independen. Begitu Afrida. Oke, nah itu Afrida ya. Jadi ada kemungkinan semuanya bisa berjalan, tapi ada kemungkinan juga ada waktu bersamaan magang jalan, tapi Anda juga harus mengerjakan kegiatan di studi independen gitu ya. Silakan dipertimbangkan. Silakan Hagi. Hagi belum keluar suaranya Hagi. Mungkin ada gangguan audio Hagi. Iya, Hagi suaranya belum keluar. Sama saya mau jawab lagi, Pak Dion. Tadi Afrida dia nanya kalau misalnya masih ada SKS di kampus tuh seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya masih ada SKS di kampus mau mengikuti studi independen di kita, nggak apa-apa. Misalnya Afrida masih ada 2 SKS atau masih ada 4 SKS, itu boleh banget karena di batch sebelumnya juga atau batch yang sedang berjalan itu masih ada beberapa mahasiswa yang SKS-nya nggak bisa dikonversi. Itu mereka masih tetap mengikuti atau untuk memenuhi SKS itu mereka ikut di kampus dan mereka ikut studi independen kita juga gitu Afrida. Jadi sebenarnya bagi lagi ke teman-teman masing-masing sih gimana nanti bagi waktunya begitu. Ya, yang pasti kan studi independen ini 20 SKS, masih ada space untuk 4 SKS maksimal gitu ya. Benar Pak Dion. Silakan Hagi. Sudah bisa suara Hagi keluar? Oh, belum, atau Hagi tulis chat aja. Selanjutnya ada izin bertanya Kak dan Pak, kalau lokal game dev apakah pakai Unity bisa Kak atau hanya Unreal Engine saja? Nah, ini sudah cukup teknis nih pertanyaannya, silakan. Oke, jadi untuk kita menggunakan sudah dijawab ternyata ya. Oh, udah dijawab ya. Silakan Mbak Dian diberi penegasan, enggak apa-apa. Oke, untuk ini benar kata Infinite Learning Indonesia ya, Jessica ya ini. Oh, ini Lauren nih. Jadi untuk local game development itu kita menggunakan Unreal Engine aja, teman-teman. Karena kalau misalnya kita pakai Unity juga, pakai Unreal Engine juga, nanti kan environment-nya kan cukup berbeda ya, teman-teman. Jadi kita saat ini menggunakan Unreal Engine. Oke, ini beberapa pertanyaan juga sudah langsung dijawab ya oleh tim ini tentang jadwal Senin sampai Jumat gitu kan, dan beberapa pertanyaan lain. Silakan, ini dari Zaki. Untuk pendaftaran di website Infinite Learning tadi kami kurang jelas mengenai instruksinya, bisa tolong jelaskan? Nah, jadi pendaftarannya seperti apa teknisnya? Oke, ini juga sudah ada jawabannya ya. Sudah dijawab, jadi silakan. Tapi mungkin ada yang terlewatkan, boleh dibantu juga prosedur pendaftarannya, Mbak Dian. Mungkin saya menambahkan dikit, Pak Dion boleh? Boleh, silakan Mbak Jessica.
Oke, jadi untuk pendaftaran di Infinite Learning itu pastinya kalau misalnya teman-teman mau mengikuti program studi independen di Infinite Learning itu tetap harus mendaftar di websitenya Kampus Merdeka. Dan untuk di website Kampus Merdeka, sebelum teman-teman daftar ke mitra, teman-teman itu harus melengkapi SPTJM dan juga surat rekomendasi nih teman-teman. Dan SPTJM dan surat rekomendasi itu harus ada tanda tangan dari kampus teman-teman. Jadi sebelum teman-teman submit, teman-teman silakan pastikan kembali apakah tanda tangannya udah lengkap, udah di atas materai, dan juga scan-nya udah jelas atau belum gitu sebelum teman-teman klik submit. Karena kalau udah di submit itu nggak bisa direvisi lagi nih teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman gagal cuma karena screening dokumen aja, itu sayang sekali teman-teman. Dan kalau misalnya sudah, teman-teman silakan isi link pre-registrasi nih teman-teman. Karena yang isi link pre-registrasi itu adalah orang-orang yang akan kita prioritaskan nih teman-teman. Kayak tadi Kak Dian kan bilang tuh karena kita udah percaya banget nih sama teman-teman UNP, jadi kita kasih free pass gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ngisi link pre-registrasi tadi, walaupun teman-teman itu adalah mahasiswa UNP, prioritasnya akan di bawah teman-teman yang udah mengisi link tersebut nih teman-teman. Jadi silakan isi link tersebut, mungkin nanti akan dikirim kembali untuk linknya. Dan kalau misalnya teman-teman belum sempat ngurus surat rekomendasi dan SPTJM-nya juga nggak apa-apa, teman-teman bisa pilih belum daftar di website Kampus Merdeka, nanti untuk pengiriman buktinya bisa teman-teman skip gitu. Gitu aja kira-kira Pak Dian. Oke, cukup lengkap ya jawabannya. Silakan Ananda, apakah masih ada pertanyaan? Dan ini di chatroom kita juga sudah ada ini ya, bahan-bahan yang bisa dibaca. Silakan di-download sendiri, dipahami, dan nanti silakan barangkali ada kontak yang bisa di ini, Mbak Jessica, Mbak Dian, kontak kalau kontak person gitu ya, tim Infinite kalau ada yang ingin bertanya gitu nanti setelah kegiatan ini. Oke Pak, nah udah dikirimin sama admin kita, bukan admin sih, sama mentor kita, sorry. Nah, ini quick respon gitu ya. Nah, Nanda semuanya itu sudah ada link semuanya, link pendaftaran Kampus Merdeka, link pre-regis Infinite gitu ya, ada email juga, ada nomor WA, seperti sudah komplit gitu ya. Nah, tinggal Pak Dion mengirimkan daftar hadir ini. Nah, silakan. Bagi mahasiswa silakan mengisi daftar hadir. Oke, sistem pembelajaran juga sudah dijawab. Silakan kalau masih ada yang akan mengajukan pertanyaan, silakan raise hand saja. Tekan fitur raise hand-nya kalau ada. Nah, ini hampir sama dengan Afrida dari ERSA. Saya semester depan akan mengikuti PL di sekolah periode Juli-Desember, namun berminat untuk mengikuti studi independen. Bagaimana ya Kak? Apakah memungkinkan? Nah, ayo. Ya, oke. Nah, jadi kalau untuk ini Ananda, PLK itu kan juga bagian dari MPKM gitu ya. Kemudian studi independen juga bagian dari MPKM. Jadi kalau Bapak menyarankan ya konsul dulu ke prodinya ya. Pertama minat dulu apakah tertantang PLK atau tertantang studi independen. Nah, setelah memutuskan konsul dulu dengan prodinya masing-masing agar nanti setelah ikut studi independen tidak ada kendala untuk konversi. Itu barangkali saran Bapak ya. Silakan kalau masih ada Ananda. Sudah di sini sudah pukul 00.16 ya. Kalau masih ada pertanyaan dari Ananda, namun jika tidak ada dan setelah kegiatan ada pertanyaan lanjut, nomor kontak sudah ada di sini. Bahan-bahan yang bisa di-download juga sudah ada, silakan di-chat saja, dicari di sini, dipelajari. Tapi Anda semua jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, ya. Daftar hadir telah Bapak kirimkan. Tolong diisi dulu daftar hadir ini sebagai bukti kehadiran pada kegiatan kita pada malam hari ini dengan sosialisasi MPKM Studi Independen bersama Infinite Learning. Ya. Oke. Sepertinya sudah tidak ada lagi, Mbak Jessica, Mbak Dian, Mbak Sania ya. Sudah cukup jelas penjelasan hari ini. Pak WR4, Prof. Yasri,
Pak Prof, bagaimana Pak? Sudah bisa kita tutup kegiatan kita malam ini? Iya, kalau tidak ada lagi yang memberikan respon, yang bertanya dan lain-lain, semuanya. Ini daftar hadirnya tolong diisi ya, Ananda mahasiswa semuanya ya. Oke. Ya, bisa kita tutup Pak Dion. Baik Bapak. Baik Ananda semuanya, karena pertanyaan-pertanyaan dari Anda telah dijawab dengan sangat jelas oleh tim Infinite, kemudian layanan quick responnya di chat room juga sudah diberikan, plus bahan-bahan yang akan dipelajari pun sudah tersedia, kontak person, email juga sudah ada. Silakan Anda catat dengan baik, dan jangan lupa sebelum keluar dari Zoom, Anda mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Terima kasih Mbak-mbak dari Infinite Learning. Ya, Pak Prof. Kalau bisa nanti mahasiswa yang hadir ini, kalau kawan-kawannya misalnya yang ingin dapat informasi, bisa kita share YouTube-nya atau di mana mereka bisa dapatkan nanti Pak Dion. Mungkin bisa diberitahu Pak Dion. Oke, baik. Nanti kita rekaman kegiatan nanti kita share melalui grup Prodi ya Prof ya, dan grup mahasiswa juga. Ya. Oke.